Ya, Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sehari kami boleh lalui, dan pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang nantinya kami akan renungkan secara bersama-sama boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, karena kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita pada hari ini saya telah siapkan dari Markus 16 ayat 9 sampai ke 20. Firman Tuhan berbunyi, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah melihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-12 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin firman Tuhan. Ya, dari sepanjang pembacaan kita, saya memberikan suatu tema, yaitu memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, tentu kita selaku umat Kristiani yang percaya kepada Yesus Kristus, pasti sekali dalam setahun kita akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tetapi tidak mengetahui makna peristiwa kenaikan Kristus tersebut. Nah, untuk itu perlu dipertanyakan makna apakah yang terkandung di dalamnya. Sebelum Kristus naik ke surga, ia sudah beberapa kali membicarakan hal tersebut. Ya, ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 21 dan Yohanes 16 ayat 7. Nah, kalau Tuhan Yesus telah menyebutkannya beberapa kali mengenai hal kenaikannya ke surga, tentu hal itu memiliki makna yang penting, baik bagi Tuhan Yesus Kristus
maupun bagi kita selaku umat yang percaya. Bagi Tuhan Yesus, kenaikannya ke surga adalah dipulihkan kembali keadaannya. Ia kembali pada posisi semula. Ia duduk di sebelah kanan Allah dan ditinggikan menerima kemuliaan. Nah, ini bisa kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 22. Dengan demikian, kenaikan Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa ia menerima kuasa pemerintahan. Jadi, bila kita berada di pihak Tuhan sebagai sekutunya, maka kenaikan Yesus Kristus merupakan momentum yang sangat penting. Bagi orang percaya, kenaikan Tuhan Yesus memberi arti besar, yaitu bahwa hubungan orang percaya dengan Tuhan semakin dalam. Tetapi Yesus berkata bahwa lebih baik baginya kalau ia naik ke surga, sebab kenaikannya pada Roh Kudus turun. Ini bisa kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 7. Kenaikannya ke surga tidak membuat hubungan orang percaya atau kita dengan Tuhan semakin jauh. Sebaliknya, peristiwa ini justru menjadikan kita dengan Tuhan semakin dekat. Sebab dengan kedatangan Roh Kudus, maka ia tinggal di dalam kita. Ia dapat menjadi orang percaya sampai kesudahan zaman. Roh Kudus juga mengajarkan segala kebenaran kepada orang percaya. Ini kita bisa lihat dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Nah, Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang percaya untuk menjadi saksi. Yohanes 20 ayat 21. Dengan demikian, maka orang percaya mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dalam rencana penyelamatan dunia. Dengan demikian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dunia dan manusia masuk ke dalam era baru. Era terakhir dalam sejarah dunia, yaitu era Roh Kudus. Dalam hal ini, fokus kehidupan tidak lagi ditunjukkan kepada perkara-perkara fana dunia ini, tetapi kepada persiapan menuju kerajaan Allah yang akan datang. Ya, dengan perenungan di atas, dengan adanya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, orang percaya dipanggil untuk bekerja keras dan bertumbuh semakin dewasa dan menjadi saksi melayani Tuhan. Sedemikian jauh akan perenungan kita. Berbahagialah kita. Amin firman Tuhan.